Terus mau Nah, dari berita yang kita lihat tadi, banyak masyarakat Indonesia yang terkena penyakit diabetes. Kira-kira apa sih penyakit diabetes ini dan apa saja sih faktor-faktor pemicunya dan bagaimana cara kita mencegah agar tidak terkena penyakit diabetes ini? Dan apakah ada screening test yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah untuk mengetahui kadar gula darah dalam diri kita? Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari gula darah. Seperti yang kita ketahui, glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan yang disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka. Gula darah ini terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan monosakarida yang paling dominan, sedangkan fruktosa akan meningkat pada diet buah yang banyak, dan galaktosa darah akan meningkat pada saat hamil dan laktasi. Energi untuk sebagian besar fungsi sel dan jaringan pun berasal dari glukosa. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian gula darah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kadar nilai normal dari gula darah. Sebenarnya, kadar gula darah setiap orang itu dapat bervariasi, tergantung dengan jenis aktivitas fisiknya, lalu jenis makanan yang dikonsumsi, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Dan biasanya pada anak kecil itu cenderung kadar gula darahnya itu tinggi dan mudah berubah dikarenakan adanya perubahan hormon. Untuk usia kurang dari 6 tahun memiliki kadar gula darah normal yaitu 100-200 mg per desiliter. Gula darah puasa kurang lebih memiliki kadar 100 mg per desiliter, dan gula darah setelah makan dan sebelum tidur kurang lebih 200 mg per desiliter. Untuk usia 6-12 tahun memiliki gula darah normal yaitu 70-150 mg per desiliter, dan gula darah puasa kurang lebih 70 mg per desiliter. Gula darah setelah makan dan sebelum makan memiliki rentang kurang lebih 150 mg per desiliter. Dan untuk usia lebih dari 12 tahun memiliki gula darah normal kurang dari 100 mg per desiliter. Gula darah puasa memiliki rentang 70-130 mg per desiliter, dan gula darah setelah makan memiliki rentang kurang dari 180 mg per desiliter, dan sebelum tidur memiliki rentang 100-140 mg per desiliter. Dan untuk pemeriksaan glukosa sewaktu biasanya dilakukan di dua tempat, yaitu plasma vena dan plasma kapiler. Di mana plasma vena memiliki kadar nilai normal untuk orang yang bukan mengidap DM yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Orang yang belum pasti terkena DM memiliki rentang 100-199 mg per desiliter, dan orang yang terkena DM memiliki rentang lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Dan untuk plasma kapiler memiliki rentang untuk orang yang bukan terkena DM yaitu kurang dari 90 mg per desiliter. Orang yang belum pasti terkena DM memiliki rentang 90-199 mg per desiliter, dan untuk orang yang terkena DM memiliki rentang kurang lebih 200 mg per desiliter. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu materi gejala umum dari penderita gula darah tinggi. Yang pertama yaitu penderita akan merasakan gejala sering buang air kecil atau poliuria. Hal ini disebabkan karena kadar gula yang tinggi dalam darah yang harus dikeluarkan lewat ginjal dan selalu atau sering diiringi oleh air atau cairan tubuh yang nantinya akan keluar dalam bentuk urin. Hal ini mengakibatkan penderita ini akan lebih sering buang air kecil dan juga kerap mengganggu dalam waktu tidur penderita, sebab penderita ini harus sering bolak-balik ke kamar mandi untuk kencing. Nah, gejala yang kedua yaitu penderita merasakan haus dan banyak minum atau polidipsi. Hal ini terjadi karena penderita yang sering buang air kecil atau poliuria tadi ini menyebabkan cairan dalam tubuh penderita ini menurun. Jadi, kebutuhan akan cairan tubuh tersebut dalam tubuh penderita akan meningkat. Maka dari itu, penderita akan merasakan haus dan banyak minum. Nomor 3, gejala yang dirasakan oleh penderita yaitu gejala lelah, pusing, berkeringat dingin, dan juga tidak bisa berkonsentrasi atau sulit untuk berkonsentrasi. Rasa lelah ini dirasakan karena kadar glukosa tersebut dalam tubuh penderita itu menurun karena tingginya kadar gula dalam darah sehingga tidak bisa masuk optimal ke dalam jaringan atau sel, jadi fungsi insulin ini menurun. Maka dari itu energi dari penderita ini juga ikut menurun atau melemah. Maka dari itu penderita itu akan merasakan sering lelah, pusing, dan juga tidak bisa berkonsentrasi karena lelah, dan juga dapat menyebabkan penderita ini keluar keringat dingin seperti itu. Gejala yang terakhir yaitu gejala gangguan mata pada penderita. Hal ini dapat menyebabkan penglihatan penderita itu berkurang atau menurun. Jadi pandangan yang akan terlihat pada penderita ini seperti buram atau ada terbayang-bayang. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan cairan di dalam lensa mata penderita atau adanya kelumpuhan otot mata pada penderita. Hai
semuanya, di sini saya akan beritahu kepada kalian semua mengenai apa sih pemeriksaan gula darah itu. Nah, jadi tes gula darah ini kerap kali disebut juga dengan tes glukosa darah, yang dimana tes ini merupakan pemeriksaan yang penting banget untuk perawatan diabetes dan juga untuk mengetahui kadar gula yang berada dalam darah kita. Dan selain untuk mendiagnosis penyakit diabetes sendiri, tes ini juga berfungsi untuk mengevaluasi apakah kadar gula darah pada penderita yang mengalami diabetes ini dapat terkontrol dengan baik. Nah, meskipun tes gula darah ini umumnya itu dilakukan di laboratorium klinik maupun di rumah sakit, namun kita juga bisa melakukan sendiri di rumah gitu ya, dengan menggunakan alat cek gula darah atau glukometer. Nah, caranya itu cukup mudah, yaitu dengan menusukkan ujung jari dengan jarum khusus hingga mengeluarkan sedikit darah, lalu meneteskannya pada strip glukosa yang terpasang di alat glukometer tadi. Dan hasilnya itu nanti akan terlihat dalam waktu 10-20 detik. Nah, untuk materi mengenai apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat mengidap penyakit diabetes ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Namun sebelum itu, mari kita simak video berikut ini mengenai cara screening tes mandiri mengenai pemeriksaan kadar gula darah di rumah. Yuk kita lihat videonya. Ini adalah alat-alat yang kita perlukan. Untuk alat ukur ini ada yang harus kita pasang dulu, yaitu chipnya kita pasang di sini, dan juga stripnya kita pasang di sini. Ini juga harus kita pasang. Lancet atau jarum ini harus kita masukkan ke dalam lancet device. Jadi caranya adalah kita putar dulu, kebuka. Nah, di sini adalah untuk pasang lancetnya. Kita pasang. Kita putar ini sampai kebuka. Seperti ini, kita tutup. Dan teman-teman lihat di sini, ini kan ada tulisan 1-5. Nah, luapan tuh. Jadi gini, ini adalah pengaturan seberapa dalam si lancet ini bakal nusuk jari kita. Jadi 1 ini paling gak dalam dan 5 ini paling dalam. Biasanya 1-2 ini untuk kulit-kulit yang tipis, sedangkan yang 5 ini untuk kulit-kulit yang tebal. Dan pada umumnya kalau kulit normal, gak tipis, gak tebal, itu disetnya di angka 3 ini. Lalu ini adalah tabung yang isinya adalah chip dan juga test strip. Kita pastiin dulu kalau ini tabungnya isinya adalah untuk cek gula darah ya. Di sini kalian lihat, ini ada tulisannya glukosa, artinya betul tabung ini isinya untuk ngecek gula darah. Lalu cek juga tanggal expirednya, jangan sampai udah expired karena nanti akan tidak akurat. Dan di sini dicek juga, di sini ada keterangannya di mana tabung ini setelah 3 bulan dibuka itu udah nggak boleh dipakai lagi karena udah nggak akan akurat hasilnya. Ini dia chip dan test stripnya yang akan kita pasang di alat ukur. Chipnya kita pasang di sini, test stripnya kita pasang di sini. Tada, langsung nyala. Jari yang akan kita tusuk itu adalah di bagian sisi supaya nggak terlalu sakit. Kita harus pakai alcohol swab. Kita tunggu sebentar supaya kering. Dan darah yang keluar kita masukkan ke alat ini. Dan hasilnya keluar 107 mg per desiliter, di mana itu adalah hasil yang normal. Sekarang semua harus kita rapihin, harus kita bersihin, dan bersihnya juga harus benar. Jadi ini kita cabut, lalu chipnya langsung kita cabut lagi, kita masukin ke tabung. Dan tabung ini harus tetap ketutup rapat supaya ini test strip yang di dalamnya nggak teroksidasi. Lalu lancetnya atau jarumnya harus juga langsung kita buang. Ini jarumnya harus kita tutup lagi. Nah, ada cara untuk buang jarum ini supaya aman guys. Jadi caranya adalah dengan satu tangan kita tusuk si lancet atau jarum ini ke tutupnya. Tada! Ini akan jadi lebih aman ketika dibuang. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah dalam tubuh kita. Nah, apa saja sih faktor-faktor tersebut? Di mana faktor-faktor ini itu menurut Lestari, Purwanto, dan Kaligis tahun 2013 yaitu terdiri dari 2 faktor, yang mana ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal ini yaitu terdiri dari usia, hormon insulin, emosi, asupan makanan yang kita makan atau yang kita konsumsi, serta aktivitas fisik yang kita lakukan. Nah, selanjutnya yaitu ada dari faktor internal, di mana dipengaruhi oleh hormon insulin, glukosa, dan kortisol. Dan mana kortisol ini yaitu sebagai sistem reseptor di otot dan sel hati. Contohnya itu ada menurut Fox dan Calvert 2010, di mana faktor-faktor tersebut terdiri dari olahraga, pola makanan, cemas, usia, obat, penyakit, dan serta minuman alkohol. Selanjutnya yaitu ada beberapa video yang mungkin berkaitan nih dengan faktor-faktor yang dijelaskan tadi. Nah, gak perlu banyak-banyak buang-buang waktu, mari kita lihat saja video-videonya. Iya iyalah, iya iyalah, senam yang iya iyalah. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, bisa jalan. Senam yang iya iyalah. O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão.
chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu parado no bailão, no bailão. Topik selanjutnya yaitu pengobatan dari penyakit gula darah atau diabetes. Ada 4 cara. Yang pertama dengan rutin berolahraga, yang kedua menjaga berat badan agar tetap ideal, yang ketiga menjaga pola makan sehat, dan yang terakhir itu melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Yang pertama itu adalah rutin berolahraga, di mana berolahraga ini dapat meningkatkan produksi insulin dari sensitivitas sel tubuh terhadap insulin. Dengan begitu kadar gula darah akan terkontrol dengan baik. Selain itu, olahraga juga membantu pembakaran kalori untuk menghasilkan energi serta menyimpan kelebihan glukosa yang menjadi cadangan energi dalam bentuk protein otot sebagai cadangan agar tidak menumpuk dalam darah. Yang kedua yaitu menjaga berat badan tetap ideal. Obesitas merupakan salah satu penyebab utama dari diabetes, di mana obesitas ini mengganggu kerja metabolisme sehingga sel tubuh tidak mampu merespon insulin secara optimal. Selanjutnya yang ketiga itu ada menerapkan pola makan sehat. Cobalah untuk mengurangi makanan cepat saji, bergula tinggi dan berlemak. Dan pilihlah makanan dengan kandungan nutrisi yang tinggi seperti protein, serat, dan vitamin. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan pengecekan gula darah secara berkala, di mana pengecekan rutin dapat memonitor kondisi kadar gula darah dan mendeteksi penyakit diabetes lebih dini. Selanjutnya akan diberikan oleh teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai pengobatan diabetes mellitus. Baik, pengobatan diabetes mellitus melibatkan beberapa pendekatan yang mencakup perubahan gaya hidup, pengendalian diet, aktivitas fisik, pengawasan glukosa darah, serta penggunaan obat-obatan jika diperlukan. Tujuan utama pengobatan ini adalah mengendalikan kadar gula darah agar tetap dalam rentang normal, guna mencegah komplikasi jangka yang panjang. Nah, adapun pencegahannya itu yang pertama, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang sehat meliputi pengaturan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, dan pengelolaan stres. Selanjutnya ada pengendalian diet. Pengendalian diet yang tepat meliputi pengaturan asupan karbohidrat, lemak, dan protein, serta memperhatikan indeks glikemik makanan. Dan yang ketiga itu adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik secara teratur memiliki efek positif pada pengobatan diabetes mellitus. Seperti latihan aerobik, seperti berjalan cepat, berenang, atau bersepeda dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan pengendalian gula darah. Dan yang terakhir yaitu obat-obatan. Jika perubahan gaya hidup dan pengendalian diet tidak cukup untuk mengontrol diabetes ini, dapat ke dokter, mungkin dokter dapat meresepkan obat-obatan. Beberapa obat untuk diabetes mellitus ini yang umum itu termasuk metformin, sulfonylurea, insulin, dan juga inhibitor SGLT2. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih.